Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di, yang semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakahnya kepada keluarga dan tempat tinggal beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan yang agung ini, Muharram, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini materi kita yang akan kita angkat ke permukaan kita beri judul Mizan, timbangan di akhirat. Mizan, neraca di akhirat. Baik, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan. Bapak Ibu harus tahu bahwasannya ketika kita berbicara tentang mizan, neraca timbangan di akhirat, itu artinya kita sedang berbicara rukun iman yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Maka barang siapa di antara manusia yang mengingkari rukun iman yang kelima, mereka mengingkari tentang hari akhir, mereka tidak percaya dengan hari kiamat dan semua yang terjadi pada hari kiamat, maka tentu mereka adalah orang yang sesat dan ancamannya di neraka, tidak ancamannya di akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah azab api neraka. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan
orang-orang yang mengingkari rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir, hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan ancaman azab, yaitu dengan nerakanya Allah kelak di hari kiamat. Dalilnya kami berikan 5 sekalian. Semuanya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama yang menunjukkan orang yang mengingkari hari akhir, rukun iman yang nomor 5, maka mereka akan mendapatkan azab. Tentunya mereka adalah orang-orang yang rugi. Coba dibantu. Dalil yang pertama, Quran surat Al-An'am, surat nomor 6. Suratnya surat nomor 6, Al-An'am. Ayatnya ayat 29 dan 30. Al-An'am ayat 29 dan 30. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am ayat 29 dan 30. Allah berfirman. Jelas sekali dalam ayat ini. Silakan kita dengarkan ayat 29-nya dulu. Apa perkataan orang-orang kafir? Silakan. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, apa kata orang-orang kafir? Hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Loh, berarti nggak percaya rukun iman nomor 5. Mereka beranggapan hidup itu ya di dunia. Setelah mati ya sudah, tidak ada kehidupan lagi. Jasadnya hancur, dimakan bakteri pengurai. Mustahil jasad yang hancur bisa dibangkitkan. Jadi inilah cita-cita atau yang mereka katakan hidup itu ya cuman di dunia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat Quran, orang-orang kafir itu menginginkan hidup itu 1000 tahun. Iya, hidup itu kalau bisa dipanjangkan, karena mereka meyakini urip iku ya ndek dunya tok iki. Setelah kita mati ya wis selesai, ndak ada kehidupan lagi, itu nggak ada. Nih kita buktikan ayat 30-nya. Silakan Pak Dedi, ayat 30-nya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Robnya, tentulah engkau akan melihat peristiwa yang mengharukan. Baik, jadi Allah berkata kepada Nabi dalam firman-Nya, ya engkau Muhammad akan melihat ketika mereka nanti dihadapkan di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Engkau pasti akan melihat peristiwa yang sangat mengharukan. Apa itu firman Allah? Allah berfirman, silakan. Bukankah kebangkitan ini benar? Itu kalau bahasa kita ya, nanti Allah akan berkata, loh, ya kebangkitan itu benar, kalian mengingkari kebangkitan, sekarang kalian kami bangkitkan. Benar kan? Loh, seperti itu seakan-akan. Lanjut, teruskan. Mereka menjawab, apa kata mereka? Sungguh benar. Terus, demi Tuhan kami. Bu Kasep, begitu nanti di hari kiamat baru, iya benar tiba. Wah, Kasep. Ketika di dunia suka mengingkari hari akhir, begitu di hari kiamat, lalu Allah berfirman, bukankah benar kalian kami bangkitkan? Apa jawaban mereka? Sungguh benar demi Rob kami. Lanjut. Dia berfirman, ini balasannya, wong kamu di dunia mengingkari. Apa itu? Rasakanlah azab ini. Loh itu. Karena dulu azab ini. Rasakno azab ini. Lanjutkan. Karena dulu engkau mengingkarinya. Berarti kita sebagai muslim, mukmin, wajib sami'na wa ata'na, meyakini rukun iman yang nomor 5 tentang hari kiamat itu benar adanya. Pasti terjadi. Dan semua yang ada nanti di hari kiamat. Sekarang dalil yang nomor 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mengingkari hari kiamat. Dalil kedua, surat nomor 16. Wah, ini nggak kalah horornya ini, surat nomor 16. An-Nahl. Surat nomor 16, ayatnya ayat 38 sampai 40. An-Nahl ayat 38 sampai 40. Kita dengarkan murotalnya, siap terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan terjemahan An-Nahl
38 sampai 40. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Loh, coba sampai mereka bersumpah loh. Mereka sumpah dengan pakai nama Allah, demi Allah. Apa kata mereka? Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Oh no, fiktif, orang mati kok dibangkitkan. Pakai sumpah lagi, demi Allah, Allah tidak akan bangkitkan orang mati. Ini, lanjut teruskan. Tidaklah demikian. Pasti Allah akan membangkitkannya. Terus, Sebagai suatu janji yang benar darinya. lanjut. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 39-nya. Agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Lanjut nomor 40 ayat 40. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu yang apabila kami mengendakinya, kami hanya akan mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kami cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Itu kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ternyata ada 4 makhluk ciptaan Allah, 4 makhluk ciptaan Allah itu yang bukan kun fayakun. Ada 4 makhluk ciptaan Allah yang dibuat langsung dengan tangannya Allah, dengan tangan Allah. Kalau selain 4 ini, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Kalau 4 ini nggak pakai kun fayakun, Allah yang membuat sendiri dengan tangannya. Apa itu Ustaz? 4 makhluk itu. Yang pertama adalah arsnya Allah. Itu dibuat dengan tangannya Allah. Ini hadisnya riwayatnya sahih ini. Yang pertama ars Allah. Ya. Yang kedua setelah ars Allah adalah al-qalam, pena, kolam. Ya, untuk mencatat seluruh peristiwa sampai hari kiamat. Tulis, maka ditulis sampai kiamat. Bahkan juga sudah tertulis siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Besok kita mau ngapain, sudah ketulis semuanya. Sudah tertulis. Itu Allah ciptakan pena, kolam itu dengan tangannya Allah. Bukan dengan kun fayakun, jadi maka jadi. Bukan. Ini yang langsung diproduk, dibuat oleh Allah sendiri dengan tangannya. Yang ketiga, Jannatu Adnin. Surga Aden itu dibuat dengan tangan Allah. Dan yang nomor 4 terakhir, cuma 4 aja, hanya ada 4 ya, hanya ada 4. Apa itu yang keempat? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ya, seperti itu. Berarti Ustadz kalau begitu penciptaan malaikat, penciptaan iblis, jin, ini berarti kun fayakun. Jadi, ya langsung. Ya. Kalau yang 4 ini, nah itu dengan tangannya Allah langsung itu ya. Apakah Allah punya tangan? Ya, Allah punya tangan. Kita imani saja apa adanya, tanpa kita taktil, kita tolak, tanpa kita takyif, kita pertanyakan, kayak apa tangannya Allah? Nggak boleh. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun makhluknya, nggak bisa. Jadi tanpa tasbih diserupakan seperti makhluknya, nggak boleh. Jadi cukup kita mengimani apa adanya. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti ini menunjukkan hukuman bagi mereka yang mengingkari hari kiamat adalah dengan azabnya Allah Azza wa Jalla, yaitu neraka. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga, Quran surat nomor 20, Toha. Surat Toha. Ayatnya ayat 15. Surat Toha ayat 15. Ya. Surat nomor 20 Toha ayatnya 15. Nah, ini mudah-mudahan dengan ayat ini kita bertambah yakin. Allah Ta'ala berfirman surat Toha ayat 15. Silakan. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Ulang lagi. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Loh, nah Allah sendiri loh yang menjelaskan akan pasti datang. Lanjut. Aku merahasiakan waktunya. Loh, aku rahasiakan kapan kiamat itu. Untuk apa?
agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, itu ya, Allah sendiri yang mengatakan kiamat itu pasti datang, jangan ragu. Dalil yang keempat, surat nomor 25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan, ayatnya ayat 11. Al-Furqan ayat 15 ayat 11, surat 25 ayatnya 11. Lah kalau ini langsung ini. Ya, ancamannya Allah. Surat Al-Furqan ayat 11. Allah berfirman, kan terjemahannya, Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. ulang lagi, Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. mereka tidak percaya rukun iman nomor 5. Lanjut. Dan kami akan menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Duh, jelas sekali ayatnya. Kami akan menyediakan api neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Terakhir, dalil yang kelima, surat nomor 83 Al-Mutaffifin. Surat 83 Al-Mutaffifin. Coba dicari surat 83 Al-Mutaffifin. Ayatnya ayat 10 sampai 17, pendek-pendek ayatnya soalnya. Ayat 10 surat 83 Al-Mutaffifin, ayat 10 sampai 17. Allah Ta'ala berfirman. Silakan terjemahan mulai ayat 10. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, Mendustakan apa Pak Dedi? Lanjut. yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Ayat 12-nya. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Loh, langsung divonis oleh Allah, orang yang mendustakan hari kiamat itu orang yang melampaui batas dan orang berdosa. 13. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, Apa kata mereka? dia berkata, Itu itu hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu. loh, coba kalau diceritakan tentang mizan, sirat, bidadari, telaga Al-Kausar, itu kata mereka itu dongeng, gitu ya. Itu dongeng, ya. Itu kisah itu ya, itu cuman dongeng saja. Lanjut teruskan 14-nya. Sekali-kali tidak. Kata Allah tidak, lanjut. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ayat 15-nya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Robnya. Baik, 16. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kenapa? Kemudian dikatakan kepada mereka, Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. kalian kan dulu nggak percaya hari kiamat kan? Nih sekarang rasakan azab di hari kiamat. Rugi kan? Menyesal mereka. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ustadz, apa ada orang itu yang mengingkari mizan itu Ustadz? Ada sebagian kelompok di dalam kaum muslimin, terutama yang dimotori oleh orang-orang jil, jaringan Islam liberal. Mereka mengatakan, apa perlunya timbangan itu, neraca itu? Apa perlunya? Ya, lawang pahala itu loh abstrak, nggak punya berat jenis. Dosa pahala itu kan nggak kelihatan. Iya, kalau kita di dunia ini sekian kilo karena ada berat jenisnya, karena ada barang yang bisa ditimbang. Lah terus yang ditimbang itu apa? Lah kalau itu pahala, lo pahala itu lo nggak kelihatan. Itu kata mereka yang pertama. Yang kedua kata mereka, terus apa perlunya ditimbang? Katanya Allah Maha mengetahui, katanya Allah Maha berkuasa. Lah apa pakai didatangkan timbangan? Kan seakan-akan Allah nggak tahu urusan pahala dosanya orang, sehingga harus ditimbang-timbang. Oh, itu orang jil. Orang jil itu semuanya pakai logika. Yang nggak cocok sama rasionya, logikanya, akalnya, itu ditolak. Makanya jangan kaget, azab kubur ditolak, nikmat kubur ditolak, surga kekal ditolak, neraka kekal ditolak. Mereka mengatakan semua ciptaan Allah itu makhluk, surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Lah nek makhluk bisa hancur, yang ndak hancur itu cuman Allah. Berarti surga ndak kekal, bakal hancur, neraka nggak kekal, bakal hancur. Ya ini orang pakai logika itu ya kayak begini ini. Dan ini ternyata digandrungi oleh anak muda sekarang ini. Kenapa?
Karena ada ustadznya, karena ada influencernya, karena ada dai-nya yang menyerukan. Sampai yang terakhir ini, baru-baru ini viral. Mereka mengatakan, kayaknya ndak adil ya, kalau orang kafir yang sudah berbuat baik, itu masuk neraka. Nggak adil kayaknya. Bagaimana menurut Anda? Mereka sudah berbuat baik, dan kebaikan mereka bermanfaat untuk orang Islam, seperti pencipta lampu Thomas Alva Edison. Itu Masjidil Haram itu terang benderang karena lampu. Masa dia masuk neraka? Apa kira-kira bagaimana? Apa adil Islam? Oh, coba ya, ngasih syubhat ya. Hati-hati ya, makanya Bapak Ibu sekalian, tugasnya Ahlussunnah adalah untuk membantah mereka. Tugasnya, karena kata para alim ulama diantaranya adalah Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Bukhari, namanya Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi rahimahullah. Beliau berkata, adabu anis sunnati afdalu minal jihad, membela sunnah lebih utama daripada jihad. Bahkan dikatakan oleh ulama yang lain, juga ada tambahan, ad-difa'u anis sunnati ahabbu ilayya minadh-dharbi bisayfi fi sabilillah. Membela sunnah lebih aku cintai daripada jihad dengan pedang di jalan Allah. Katanya Imam Humaidi rahimahullah, beliau berkata, wallahi, sampai bersumpah, demi Allah, la an aghzuwa haula'i alladzina yarudduna hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahum minal asraqi. Artinya, demi Allah, aku berperang melawan orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada perang melawan orang-orang kafir sejumlah pasukan mereka. Aku perang ngelawan mereka yang suka nolak hadis, terutama perkara-perkara gaib ini, terutama yang kita bicarakan ini, salah satunya mizan, itu lebih aku sukai daripada aku berperang melawan pasukan kafir sejumlah mereka. Makanya para ulama ini paling berada di garis terdepan, membela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai diacak-acak sama orang jil, orang liberal. Bahkan Ibnu Qayyim, nah ini muridnya Ibnu Taimiyah ini ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi fisabilillah bisayfi wassinan. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Jihad dengan argumentasi dan memberikan penjelasan itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah. Jadi membela hadis Nabi, menjelaskan kepada umat iki lho sing bener, itu lebih diutamakan daripada jihad pakai pedang atau dengan panah. Coba ini, makanya mereka paling getol ulama-ulama salafi, yaitu mereka membela hadis-hadis Nabi yang sudah mulai diacak-acak oleh orang liberal. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satunya hari ini kita mencoba ingin membela hadis Nabi terkait masalah mizan, neraca timbangan di hari kiamat. Nah itu ya, insya Allah kalau materi ini tuntas Bapak Ibu, harapannya bulan depan kalau ditakdirkan ketemu lagi, Sabtu ketiga, pekan ketiga, kita akan bahas mizan dituntaskan. Kalau memang tuntas ya, berarti bulan depan tentang sirat, jembatan yang melintang di atas neraka. Nah sirat, pokoknya kalau di sini ini yang goib-goib pokoknya. Ya di rumahnya Pak Barokah Sa'di ini ya, ini yang goib-goib ya itu. Nanti kalau sirat sudah, kita akan bahas bidadari. Ya, kalau bidadari sudah, kita akan bahas malaikat. Pokoknya yang ya betul, yang pendekatannya harus pakai pendekatan iman, nggak boleh dengan pendekatan akal atau logika. Karena akal ini sama Allah dikasih cuman cekak,
cuman sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami memberikan kalian ilmu kecuali cuman minim, terbatas. Makanya kalau bahas yang gini-gini jangan pakai logika, jangan pakai rasio. Ya, tetapi pendekatannya dengan iman, sami'na wa ata'na, itu baru mukmin, ya. Baik, agar materi kita tertata dengan baik, materinya saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih aja nomor angka Romawi aja. 1 Romawi, yang pertama, dalil-dalil adanya mizan. Dalil-dalil adanya mizan. Baik, nanti tak akan sebutkan di Al-Quran maupun hadis Nabi. Loh, berarti neraca itu ada di Quran, Ustaz? Ada. Makanya orang yang menolak mizan berarti nolak isi Al-Quran. Itu berarti orang liberal itu nolak. Oh, jangankan gitu Bapak Ibu, Anda akan kaget apa kata orang liberal. Al-Quran itu isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, makanya perlu dilakukan revisi atau diamandemen. Bayangkan, Quran mau direvisi, isinya sudah tidak relevan. Itu orang liberal. Oh, jahat Bapak Ibu, ini munafik menyusup ke dalam Islam. Jadi casingnya kayak kita, lulusan ponpes, pondok pesantren, bahkan terkadang lulusan mana ini Timur Tengah, gelarnya juga doktor, yang memelihara jenggot, ya, juga kadang-kadang celananya cingkrang. Casingnya kayak kita, tapi pemikirannya, oh hati-hati, ya, dikit-dikit bawa ayat, dikit-dikit bawa hadis, tapi ayat dan hadis yang mereka sampaikan itu disesuaikan dengan pemahaman mereka sendiri, tidak dikembalikan kepada para sahabat, ya. Baik, jadi saya akan sampaikan dalil-dalil adanya mizan. Itu nomor 1. Nomor 2 Romawi. Nomor 2 Romawi, apa yang ditimbang? Nah, namanya mizan kan neraca. Lah terus yang ditimbang itu apa? Nah, itu nomor 2 nanti kita akan bahas. Apa yang ditimbang? Lalu kemudian yang nomor 3 Romawi, bagaimana sifat mizan? Bentuknya kayak apa? Sifat mizan ini kayak apa bentuknya? Nah, nanti kita akan sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lah yang terakhir, nomor 4, yang terakhir adalah materi puncak, amalan-amalan. Nah, ini kita bahas amalan ini. Amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan. Amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Nah, nanti amalannya lumayan, ya, agak banyak. Sekarang kita masuk yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 apa tadi? Nomor 1, dalil-dalil adanya mizan. Dalilnya banyak, saya sebutkan 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini mewakili dari sekian yang banyak. 5 dalil. Yang 3 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi. Jadi 5 total dalil yang mau saya sampaikan. Sebenarnya lebih dari 5. Mudah-mudahan 5 ini mewakili, ya, mudah-mudahan. Yang 3 dari Al-Quran, yang 2 hadis Nabi. Ayo yang dari Quran dulu. Dari Quran. 1, dalil yang pertama. Atau saya sebut A, B, C, D, E gitu aja. Supaya catatan panjenengan nggak bingung. Yang A, berarti sampai E nanti. Yang A, firman Allah surat nomor surat nomor 21 Al-Anbiya. Firman Allah surat nomor 21 Al-Anbiya ayatnya 47. Surat 21 Al-Anbiya ayatnya 47. Nah, nih kita dengarkan. Wow, jelas sekali. Di sini ada lafaz Allah mawazina, ya. Ya, mawazina, timbangan. Kita dengarkan.
Allah Ta'ala berfirman, Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman. Ya, silakan. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ulang lagi Pak Dedi, jelas sekali lah, kok ini kok diingkari. Silakan. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Nah ya kan, akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Lanjut. Maka tidak seorang pun akan dirugikan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit gak akan dirugikan. Sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Lanjut. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jelas sekali kan, bahwasanya ini akan ditimbang amalannya itu. Nah nanti kita akan lihat yang ditimbang itu apanya. Nanti ada beberapa macam-macamnya. Jadi ini dalil pertama ya, bahwasanya mizan itu ada, Allah akan datangkan. Sami'na wa ata'na, kita tidak ingkari ayatnya. Sekarang dalil kedua, Al-Quran lagi. Coba dibuka surat nomor 23, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat 23, ayatnya 102 dan 103. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu. Ustadz kok pernah dengar ayat yang mirip kayak gini ya? Ada. Idza zulzilatil ardu. Termasuk juga nanti ada surat yang lain ada. Baik, kita dengarkan dulu yang Al-Mu'minun ini. Surat nomor 23 Al-Mu'minun ayatnya 102 dan 103. Kita dengarkan. Allah berfirman. Ya, silakan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Loh, ulang lagi Pak Dedi. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, amal solehnya. Loh, berarti kan ditimbang. Lanjut. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terus, kalau sebaliknya. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Na'udzubillah min dalik. Terus. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka merugikan dirinya sendiri. Kenapa kok ringan timbangan kebaikannya? Saking banyaknya maksiat, dosa. Lanjut teruskan. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya Allah, ya itu ancamannya. Sekarang dalil ketiga. Dalil yang ketiga, coba ditebak ini surat apa ya? Coba ditebak yang bisa berangkat umroh. Dengan catatan sudah terdaftar di travel tersebut. Ya, jadi ini surat apa? Coba ditebak. Allah Ta'ala berfirman. Begini ayatnya bunyinya. Bunyinya begini. Allah berfirman. Apa ya? Tahu ruang. Al-Qari'ah. Ya, ayo ditulis surat nomor 101. Surat nomor 101 Al-Qari'ah. Surat nomor 101 Al-Qari'ah. Ayatnya 6 sampai 11. Baca. Ayat 6 sampai 11. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Loh ya kan, berat timbangan kebaikannya. Lanjut. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Terus ayat 8-nya. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Apa ayat 9-nya? Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bagaimana itu neraka hawiyah? Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Apa yang terakhir firman Allah ayat 11? Yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillah min dalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor 4 dan 5 hadis Nabi. Siapkan STWT-nya, Sahih Targhib. Dari tadi ayat Quran terus, sekarang hadis. Ayat jilid 6, jilid 6. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6 ada. Nomornya 3625. 3625. Nanti jangan ditutup dulu, nomornya deket-deket. 3625. Silakan kita dengarkan. 3625. Ada?
Nih. Silakan ketemu. Nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalah cepet. Ya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Teruskan. aku telah memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Apa itu yang diminta oleh Anas bin Malik? Perhatikan baik-baik. Silakan. untuk memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Nah, jadi Anas bin Malik radhiyallahu an minta kepada Nabi untuk diberikan syafaat pada hari kiamat. Lu boleh Ustaz minta syafaat? Boleh. Karena Nabi masih hidup. Yang tidak boleh itu seperti sekarang. Nabi sudah wafat, ternyata mintanya kepada Nabi. Berarti kan minta kepada orang yang telah mati. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi ketika Nabi masih hidup, mereka minta kepada Nabi. Lah terus kalau sudah wafat gini, caranya gimana? Caranya mintanya langsung kepada Allah. Ya Allah, berikan izin dan ridho-Mu agar nabimu nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepadaku. Karena syafaat Rasul itu syaratnya harus mendapatkan izin dan ridho dari Allah. Lah kalau Allah tidak ngasih izin, ya surat izin tidak keluar, ya gak bisa dapat syafaat. Makanya mintanya tetap kepada Allah. Yang gak boleh itu langsung kepada Rasul. Ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Nah, ini gak boleh, ya. Ayo lanjut, teruskan. Lalu beliau bersabda, Apa kata Nabi, kita dengarkan. Ana fa'ilun insyaallah. Silakan. aku akan berikan, insya Allah. Enak ya kalau Nabi masih hidup ya. Itu langsung minta, langsung dijanjikan sama Nabi. Tak kasih, insyaallah. Oh enak ini ya. Ini bypass ini ya. Baik, terus lanjut. Aku bertanya, Nah mulai Anas bin Malik radhiyallahu an kepingin detailnya. Apa kata Anas bin Malik? Yaitu fa'aina atlubuk. Silakan. di mana aku dapat menemuimu kelak? Baik, nanti di hari kiamat aku di mana aku bisa menemuimu? Kau berada di mana wahai Rasulullah? Supaya aku bisa ketemu dengan engkau nanti di hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, awalu ma tatlubuni ala sirat. Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Silakan. pertama, temuilah atau carilah aku di atas sirat. Nah, carilah aku di atas sirat, jembatan yang melintang di atas neraka, yang jembatan itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Coba, temui aku di situ. Katanya Anas bin Malik, fa'ilam alqaka, silakan. Aku bertanya lagi, Fa'ilam alqaka ala sirat, silakan. bagaimana apabila aku tidak dapat menjumpaimu di atas sirat? Kalau misalnya aku tidak ketemu engkau di atas sirat, aku harus cari kemana? Mencarimu di mana? Diuber terus ini. Fa'ilam alqaka indal mizan. Lanjut. Aku bertanya lagi, Ya. bagaimana bila aku tidak menjumpaimu di dekat mizan? Qala, silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Fatlubni indal haudi. Silakan. carilah aku di sekitar telaga. Yaitu telaga Al-Kausar. Cari aku di situ. Lalu Nabi tutup sabdanya. Fa inni la ukhti hadhihi salasal mawatin. Silakan. Karena aku tidak akan keluar dari 3 tempat tersebut. Loh, sudah dikasih alamatnya. Jadi nanti di hari kiamat, kalau pengen ketemu Rasulullah, itu yang pertama kita cari di mana? Sirat. Ternyata di sirat nggak ada Rasulullah. Berarti cari di mana? Mizan. Ternyata di mizan nggak kelihatan. Maka cari terakhir telaga Al-Kausar. Ustadz, antara mizan, sirat, ini jaraknya ya apa Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini perkara gaib yang tahu hanya Allah, karena nggak ada dalil yang menjelaskan itu. Tapi yang jelas 1 hari di akhirat 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun ukuran dunia. Lah nyarinya berapa lama? Nah, ini karena nanti prosesnya manusia ini akan berduyun-duyun kepada Adam. Adam dulu mereka minta syafaat kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia.
Ya, kami ini keturunanmu, berikan kami syafaat. Nggak bisa, karena aku pernah punya kesalahan. Coba kau pergi ke Nuh, jalan lagi pergi. Ya, ini butuh waktu berapa lama? Wallahu a'lam. Ya, ternyata Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa. Ya, pergilah kalian kepada Musa. Musa pun juga demikian. Terakhir Isa pun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim juga mengatakan nggak bisa, pergi ke Musa, Musa ke Isa. Terakhir kata Isa, pergilah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat terakhir, yaitu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Berarti mizan itu ada atau tidak dalam hadis ini? Ada. Baik, kita lanjutkan sekarang materi yang nomor hadis nomor 5, yang E. Hadis yang kelima, yang E. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 3626. 3626. Satu nomor setelahnya. Ayo dibaca dari Salman radhiyallahu an. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Silakan. timbangan atau mizan akan dipasang pada hari kiamat. Jadi nanti timbangan mizan akan dipasang pada hari kiamat. Falau wusina fihi samawatu wal ardu lawusiat. Silakan. Seandainya digunakan untuk menimbang langit dan bumi. Ulang lagi, kalau timbangan itu dipakai, ulang lagi. Seandainya digunakan untuk menimbang langit dan bumi. Langit ini 7 lapis, bumi 7 lapis, itu ditaruh di atas neraca timbangan itu. Lanjut. Tentulah akan cukup. Cukup. Sudah, wis gak usah dibayang berapa besarnya. Ini langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ditaruh di timbangan itu. Cukup timbangannya. Cukup. Ini jangan meremehkan kekuasaannya Allah ini. Lah kalau makhluknya Allah kayak begini besarnya, lawang Allah menciptakan malaikat Jibril saja, itu kata Nabi, malaikat terbesar yang Allah ciptakan itu Jibril. Sayapnya itu jumlahnya 600 kata Nabi dalam hadis Bukhari. Satu sayapnya kalau dikepakkan, langit dan bumi full satu sayap. Ini 600. Antara dagunya Jibril sama pundaknya, perjalanannya seperti seekor burung yang membutuhkan waktu 50 ribu tahun untuk sampai ke dagu. Terbangnya butuh waktu itu. Anda bisa bayangkan, kalau makhluknya kayak gini besarnya, apalagi sang penciptanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makhluknya ini kayak gini. Menungso, aduh, cilik. Tapi mekiti, itu heran saya. Wis cilik mekiti. Itu ya, sombong ya, seperti itu. Baik. Melaku gak tahu apa ini, nunduk, dangak terus, ya seperti itu. Baik, lawang isi perutnya itu loh kotoran toh, apa yang sombong? Dia kemana-mana itu loh bawa kotoran, apa yang mau disombongkan? Baik, kita lanjutkan. Terus lanjut, silakan. Lalu malaikat berkata, Apa kata malaikat? Wahai Robku, ini ini untuk menimbang siapa? Ini untuk nimbang siapa? Besar ini, nimbang langit bumi aja cukup. Ini untuk nimbang siapa? Lanjut. Maka Allah menjawab, Silakan. untuk hamba yang aku sukai dari makhlukku. Untuk hamba yang aku cintai dari makhlukku. Lanjut, teruskan. Maka mereka berkata, Apa kata para malaikat? Maha suci engkau, Subhanak. Silakan. sungguh kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya penyembahan terhadapmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini untuk timbangan, ini untuk hambaku yang aku cintai, itu kata para malaikat, Maha suci engkau ya Allah, sungguh kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya penyembahan terhadapmu. Seakan-akan menurut para malaikat, kami ini kurang memuji engkau, padahal ini makhluk yang paling taat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itulah 5 dalil yang menunjukkan adanya mizan. Sekarang materi nomor 3. Nomor 2. Apa yang ditimbang?
Yang ditimbang itu apa? Ada 3. Satu, yang ditimbang itu 3. 3, maksudnya 3 ini 3 pendapat yang mengatakan 3-tiganya soy. Ada dalil nih. Ono dalil semua, 3-tiganya. Ada 3 yang ditimbang. Nomor 1. Yang pertama adalah yang ditimbang amalan seorang hamba. Yang ditimbang adalah amalan seorang hamba. Amalnya ditimbang. Berarti pahalanya ditimbang. Dia sholat, zakat, puasa, pernah menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima, dia pernah umroh bolak-balik, dia bakti sama orang tua, dia istri yang taat sama suami, dia suka rajin puasa sunnah, dia juga rajin menjalin hubungan baik dengan tetangga, dia suka menjamu tamu-tamunya. Masya Allah, kalau yang kayak begini ini, maka nanti ditimbang. Nah, ya termasuk sholat sunnah, semuanya. Ini amalannya yang ditimbang, pahalanya. Mana dalilnya? Dalilnya ngikut yang tadi. Firman Allah surat 21 ayat 47. Ayo Pak Dedi, langsung artinya saja, wong tadi sudah dibaca. Surat 21 ayat 47. Ayo surat 21 ayat 47. 47. Langsung artinya, tadi sudah kok dibaca. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Untuk apa itu? Maka tidak seorang pun akan dirugikan walau sedikit. Terus, Sekalipun hanya seberat biji sawi. meskipun amalan itu seberat biji sawi, atau biji gandum, atau seberat debu sekalipun, maka tetap Allah tidak akan zalim. Allah pasti memperhitungkan. Lanjut. Pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Tuh, ya kan? Itu yang ditimbang amalannya. Baik, termasuk yang tadi surat nomor 23 ya. Ayat berapa tadi itu surat 23 tentang timbangan tadi? Dalil adanya timbangan. Surat 23 Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 102 dan 100. Sama yang satunya lagi surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. 6 sampai 11. Baik, sekarang yang nomor 2. Yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu ternyata bukan amalannya yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini kartu amal hamba. Kartu amal hamba. Kartu. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan keluarkan sebuah kartu yang ada di dalam hati manusia. Allah keluarkan. Iki lo asine hatimu. Isi aslinya hatimu. Dikeluarkan. Kartu-kartu berupa kartu. Makanya hadis yang akan kita dengarkan sesaat lagi, yang akan dibaca oleh Pak Dedi, itu disebut oleh ulama hadis bitoko, hadis kartu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah kaget kalau ada materi kajian, ada ustadz judul di poster kajiannya hadis bitoko. Oh ya bitoko? Ya ini ceritanya tentang kartu. Nanti dikeluarkan kartu dalam hati manusia yang ternyata isinya kartu itu tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ditimbang. Kita dengarkan ya lengkapnya bunyi hadisnya. Ayo dibuka STWT-nya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Jilid 3. Nomornya 1533. 1533. 1533 jilid 3. Ada. Cepetan sopo gitu. Cepetan. Nah nih, dah. Dah silakan baca. 1533. Silakan baca dari mana itu hadisnya? Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya, silakan. Sesungguhnya Allah memilih seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ada satu orang nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didatangkan. Lanjut teruskan. Lalu diperlihatkan kepadanya 99 buku catatan. Nah, stop.
Lalu ditampakkan kepada orang itu 99 catatan amal yang tiap catatannya, lanjut, Setiap satu buku catatan selebar jangkauan pandangan mata. Ini Bapak Ibu kalau misalnya di depan rumahnya Pak Barokah ini misalnya, lalu memandang ke arah kanan misalnya, itu titik yang terlihat, itu titik terakhir, itu kira-kira berapa meter kira-kira? Bisa kita melihat sampai ratusan meter bisa? Ini mata normal loh ya, jangannya sudah pakai kacamata, normal. Kira-kira maksimal berapa titik yang paling jauh? Mobil misalnya paling jauh bisa kita lihat berapa ratus meter? 500 meter bisa ya? 500 meter ya? Anggap ini 500 meter. Ini buku catatan amal ini 99, satu bukunya ukuran dunia, anggap yang tadi Bapak bilang 500 meter, setengah kilo misalnya. Dan ternyata isinya maksiat tok. Semuanya maksiat. Ya zina, ya riba, ya bunuh orang, mau dilakoni kabeh. Gak ada kebaikannya, gak ada. Full maksiat. 99 catatan amal, satu catatannya sejauh mata memandang. Maksiat, semuanya full. Wih, gak ada amal baiknya, gak ada. Ya apa kayak gini nasibnya? Lanjut. Kemudian Allah berfirman, Apa kata Allah kepada orang itu? apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apa kau mengingkari dari catatan ini? Coba kau cek dulu. Lanjut teruskan. Sampai-sampai kata Allah, lanjut. Apakah para malaikatku pencatat amalmu telah menzolimimu? Apakah malaikat yang ada di kanan kirimu itu yang aku utus itu sudah mendolimi dirimu? Coba kau cek. Bisa jadi kau tidak melakukan tapi dicatat. Ayo cekkan. Sampai kayak gitu kata Allah. Cek. Ya, langsung dia nunduk. Apa kata orang ini? Pasrah. Neraka ini, neraka. Nasibku di neraka. Pasti neraka. Wis selamat sudah. Tidak ada ya Rob, tidak ada. Semua yang tertulis itu aku yang perbuat semua. Malaikatmu tidak mendolimi aku. Benar. Dan dia merasa ujung cerita saya neraka ini. Lanjut teruskan. Lalu orang itu menjawab, tidak ya Rob. Tidak ya Rob. Terus. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Apakah kamu mempunyai alasan? Kau melakukan maksiat sekian banyak, 99 lembar catatan amal, sak lembarnya sejauh mata memandang, isi sak lembarnya maksiat sampai 99. Isi maksiat, alasanmu apa? Apa alasanmu kau melakukan ini apa? Apa kata orang itu? Ia menjawab, tidak ada ya Rob. Tidak ada. Dia sudah pasrah ini. Neraka wes. Neraka ini sudah. Lanjut teruskan. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman, apa kata Allah Azza wa Jal? Ya, sesungguhnya kamu mempunyai satu kebajikan dari sisi kami. Baik, kau masih punya satu kebaikan. Elek dulu ditunjukkan sama Allah dosa-dosanya, kau masih punya satu kebaikan. Ada. Lanjut teruskan. Sesungguhnya tidak ada kezoliman sedikit pun terhadapmu saat ini. Hari ini kau tidak akan dizolimi. Hari ini kau tidak akan pernah dizolimi. Dikeluarkan catatan amalnya itu dari hatinya orang itu. Keluar kartu. Lanjut. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang padanya tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kesimpulannya, syahadatnya orang ini tidak batal Bapak Ibu. Memang betul dia zina, memang betul dia makan riba, tapi dia tidak pernah syirik. Dia tidak pernah menyekutukan Allah. Makanya syahadatnya masih woto, tidak batal. Jadi mau dilakoni syirik tok enggak. Syirik enggak. Yang lain dilakoni durhaka sama orang tua, ngambil hartanya orang, korupsi, menyakiti hati orang. Wes lengkap. Syirik tok tidak. Enggak pernah ke dukun, tidak pernah ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak pernah menjadikan jin sebagai tempat berlindung. Pokoknya syirik, gak pernah syirik. Lanjut. Lalu dia berfirman, apa kata Allah kepada orang itu? datangilah timbanganmu. Coba sekarang kau datang ke timbangan. Sekarang datang ke timbangan. Lanjut. Lalu orang itu berkata, Nah, orang ini tanya. Silakan. Ya Robbi, apakah nilai kartu ini di samping buku catatan-catatan ini? Baik, ya Rob. Apa nilainya kartu yang berisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini
dibanding dosaku yang banyak ini. Apa nilainya ini apa? Katanya Allah, hari ini kau tidak akan didolimi. Itu kalau bahasa saya loh ya, bahasa saya. Wis lah meneng. Ya. Pokoknya dino iki kau nggak akan didolimi. Nah itu kalau bahasa saya. Ini katanya Allah, hari ini kau tidak akan didolimi. Lanjut. Dia menjawab, Apa itu? sesungguhnya kamu tidak akan dizolimi. Terus. Lalu buku-buku catatan amal itu diletakkan di salah satu daun timbangan. Nah ternyata seluruh 99 itu, 99 catatan itu, 99 lembar catatan amal keburukan ditaruh di neraca yang satu, sedangkan kartu yang bertuliskan syahadat diletakkan di neraca yang satu. Ternyata Pak Denny, silakan. Sedangkan kartu satunya diletakkan di daunnya yang lain. Teruskan. Buku-buku catatan itu pun langsung terangkat. Buku catatan amal kejelekan 99 naik ke atas, sedangkan kartu itu menjadi berat. berat. Lalu kemudian, Maka tidak ada apapun yang lebih berat daripada nama Allah. baik, kata para ulama, maka orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diampuni. Allah masukkan orang ini ke surga karena rahmatnya Allah. Sahadati gak batal. Gak batal. Iya. Makanya pentingnya tauhid ini Bapak Ibu sekalian. Pelajaran tauhid ya. Jadi tapi jangan kemudian dijadikan patokan. Gak apa-apa rek. Ya maksiat sih penting ojo sirik. Ya, jangan. Ya hati-hati ya. Baik, orang itu melakukan syirik kekal dalam neraka permanen Bapak Ibu. Kan penduduk neraka permanen ada berapa orang masih ingat? 3 orang. Yang pertama orang orang kafir. Bagaimana itu bunyi ayatnya? Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu kan surat lam yakunil ladina al-bayyina. Ayatnya ayat 6 itu. Jadi pokoknya ada 3 penduduk permanen, kafir, musyrik sama munafik. Yang munafik itu di surat At-Taubah ayat 68, penduduk permanen. Baik, kembali ke materi kita. Jadi yang ditimbang nomor 2 ini apa yang ditimbang? Kartu. Kalau nomor 1 apa? Amalannya. Kalau ini kartu amalan, kartu syahadat, makanya disebut hadis bitoko. Nah, itu ya. Yang nomor 3, yang ditimbang itu ternyata bukan amalan, bukan kartu. Yang nomor 3, imannya ditimbang, imannya. Yang ditimbang itu imannya. Ada dalilnya? Ada. Coba dibuka Quran, hadis riwayat Bukhari. Bukharinya dibuka, Sahih Bukhari. Nomornya 4729. Sahih Bukhari nomor 4729. Sahih Bukhari nomor 4729. Kita dengarkan Sahih Bukhari. Ayo dibantu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, sungguh pada hari kiamat kelak. Stop. Ini Nabi menceritakan nanti di hari kiamat. Ulang lagi. Sungguh pada hari kiamat kelak. Lanjut. Akan datang seseorang yang berbadan gemuk. Terus. Namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Nah, ternyata Bapak Ibu, ada orang nanti di hari kiamat, itu orang yang paling gemuk sedunia. Paling gemuk sudah sedunia. Itu ditimbang di neraca, ternyata timbangannya itu masih lebih berat sayap nyamuk. Sayap nyamuk diletakkan di timbangan satunya, orang itu diletakkan di timbangan satunya. Ini orang paling gemuk saat dunia ini sudah. Ternyata masih lebih berat timbangan sayap seekor nyamuk atau lalat. Terus lanjut. Bacalah ayat. Ya. Dan kami tidak akan mengadakan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat kelak. Nah, itu kata surat apa itu? Ya, ini surat Al-Kahfi ayat 105. Nah, lalu Nabi membacakan Al-Kahfi 105 itu, yang artinya gini, Al-Kahfi 105. Kami tidak akan mengadakan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat kelak.
Kenapa? Karena yang ditimbang bukan amalnya, yang ditimbang imannya, kata para alim ulama. Itu bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam wa bishawab. Berarti yang benar yang mana, Ustadz? Itu yang ditimbang amalannya, apa kartunya, kartu amalan, atau imannya? Saya bacakan ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 45. Beliau mengatakan, dalil-dalil di atas jika digabungkan semua pendapatnya benar. Jadi kesimpulannya, terkadang Allah menimbang dengan amalan, terkadang Allah menimbang dengan kartu amalan hamba, terkadang juga Allah menimbangnya dengan imannya yang ditimbang. Hanya Allah. Jadi terkadang amalannya, terkadang kartu amalan hamba, terkadang, karena tiga-tiganya sahih semua. Dan ini yang mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun pahala dan dosa itu kan tidak punya berat jenis, nggak punya berat jenis, tapi Allah Maha mampu. Jangan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang materi yang nomor 3, bagaimana sifat mizan. Bagaimana sifat mizan ini? Sifat mizan, saya bacakan ya, saya bacakan. Syekh Albani rahimahullah berkata, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, timbangan mizan atau neraca ini memiliki 2 neraca yang bisa dilihat. 2 neraca, yaitu 2 sisi, kanan kiri. Seperti apa itu? Mohon maaf, ya timbangan. Poster kajian kita gimana? Poster kajian kita. Ya gambar apa itu? Gambar timbangan kan? Neraca kan? Nah, ya ada 2 sisi gitu. 2 sisi begitu. Itu ya, yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Nanti manusia bisa melihatnya di hari kiamat, bukan sekarang lihatnya. Lah kalau sekarang ya timbangan kilon-kilonan itu yang bisa kita lihat. Kalau kita Idul Kurban kemarin kan pakai penimbangan itu ya. Baik, ini nanti di hari kiamat bisa dilihat, setiap mata bisa melihat nanti timbangan ini. Nah, terus ya, sekalipun bukan benda seakidah, perusak tauhid kita, ya. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu ngajarkan doa begini. Tolong doa ini dihafalkan. Sebenarnya doa ini pernah saya ajarkan waktu itu, saya sampaikan di kajian hari Rebu pertama, di mana ini Sono Kembang, Bendul Berisi. Saya pernah ngajarkan waktu itu, tak suruh ngapalkan jamaah. Jadi bunyinya doa itu adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak tahu. Jadi kami tidak tahu kalau itu syirik, malah tak lakoni, makanya minta ampun. Yang belum dilakoni kami berlindung. Loh, itu maksudnya. Itu, ayo dihafalkan. Bisa kira-kira ini. Ayo tak kasih waktu 1 menit, dihafalkan. Allahumma inna na'udzubika min an-nush. Itu ada di dalam kitab STBT. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 6. Coba kok nomor 6, nomor 36. Coba Pak Dedi, nomor 36-nya. Jilid 1. Nomor 36. STBT Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomor hadisnya 36. Cepet aku. Nah ini ketemu. Ayo, minta tolong Pak Dedi difotokan. Bisa enggak difotokan itu? Doa itu. Allahumma inna na'udzubika itu difotokan, di capture. Terus dikirim ke jamaah. Difotokan. Ada enggak? Nah, minta tolong difotokan, nanti bisa diperbesar. Ya. Kita ulang ya. Allahumma inna na'udzubika
min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami berminta ampun kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak mengetahuinya. Nah, itu. Baik, demikian. Terus kemudian nomor 2, amalan nomor 2. Amalan nomor 2. Bapak Ibu, amalan nomor 2 ini ringan, diucapkan ringan, tapi berat di timbangan. Apa itu? Sering-sering membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus itu, terus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu dibaca terus. Nggak usah dilakukan, nggak usah dibaca, biasa saja. Nggak usah dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. No, itu iya, nggak usah, biasa saja, karena Nabi kita bukan musisi. Jadi dibaca biasa, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Mana dalilnya? Dalil STWT dibuka, jilid 3. Yang tadi kan ada 1533, ini 1537. 1537. 1537. No, udah ketemu nih. Udah. Ayo. Dari Abu. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Iya. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Masya Allah, luar biasa di sini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo pelan-pelan. Ada 2 kalimat yang ringan bagi lisan. Ada 2 kalimat di lisan, ringan. Terus, tetapi berat dalam timbangan. Timbangannya berat. Terus, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Masya Allah, kalimat ini kalau dibaca ringan, tapi memperberat timbangan kita. Ditambah lagi kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Apa itu kalimatnya Pak Dedi? Baca. Kalimat itu yang artinya Subhanallah dibaca dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya Maha Suci Allah, dan dengan memujinya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Tuh, itu ya. Baik. Yang nomor 3. Nomor 3. Membaca zikir setelah sholat. Membaca zikir setelah sholat. Membaca zikir setelah sholat. Saya mau tanya sama panjenengan, Bapak Ibu selama ini kalau habis sholat itu zikirnya baca apa? Yang 33 kali itu. Subhanallah ya, 33. Terus alhamdulillah berapa kali? Terus setelah itu baca apa? Allahu Akbar berapa kali? Loh 33 kan gitu ya. Ada 33 boleh, 34 boleh, 33. Supaya kan berarti berapa jumlahnya? 33 kali 3 99. Supaya jadi 100 ditambah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumitu. Sehingga jumlahnya jadi 100. Atau Allahu Akbarnya 34. Lah ini yang bisa memperberat timbangan amal, bukan zikir yang itu, bukan. Subhanallahnya 10 kali. Loh kok enak tambah ringkes dia. Alhamdulillahnya 10 kali. Allahu Akbarnya 10 kali. 10 kali. 10. Oh gak biyen Ustaz, ya. Enak ini ringkes ini, gak dawa-dawa wiritan zikirnya. Itu ditulis dulu, nanti dalilnya kita dengarkan.
Itu yang nomor berapa amalannya? 3. Jadi yang nomor 3 membaca zikir setelah sholat subhanallah berapa kali? 10. Alhamdulillah, Allahu Akbar 10. Yang nomor 4 sekarang. Nomor 4, sebelum tidur mau tidur loh ini, membaca subhanallah 33 kali. Mau tidur subhanallah subhanallah 33. Terus alhamdulillah 33. Ini mau tidur loh. Alhamdulillah. Tolong kalau baca yang miji-miji satu-satu. Subhanallah. Jadi jelas makhrajul hurufnya. Jangan kemudian cepat-cepatan. Alhamdulillah. Oh, poikin delam ini. Yang jelas alhamdulillah. Hak bukan hak. Loh, itu beda. Allahu Akbar, miji-miji. Apa miji-miji itu ya? Satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baknya jangan dipanjangin. Banyak orang itu baknya dipanjangin. Itu baknya dibaca pendek. Terutama kalau takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu artinya? Allah itu beduk. Ya, itu artinya baknya dipanjangin, itu artinya Allah itu beduk. Tapi kalau baknya dipendekkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Tapi kalau dipanjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu beduk. Salah, nggak ngerti bahasa Arab ini berarti. Hati-hati kalau mengucapkan lafaz Arab ini. Bedot, apa ini? Ya, panjang pendeknya, matnya saja, artinya kayak bumi dengan langit. Ya, makanya kalau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu-satu. Jadi jangan dicepet-cepetkan. Allahu Akbar, bubar. Ya, jangan ya, satu-satu. Jadi mau tidur baca apa tadi? Subhanallah berapa kali? Alhamdulillah. Allahu Akbarnya 34 kali. Allahu Akbarnya 34. Ayo sekarang kita kasih dalil yang nomor 3 dan nomor 4. Yang zikir setelah sholat tadi 10, 10, 10. Sama yang tadi mau tidur. Ya 33, 33 dan 34. Dalilnya buka STWT. Saya targhib atarim. Nomornya 1537. 15 bukan 1537, maaf. Keliru. 1594. 1594. 1594. Ayo dibaca. Entah ini aku tadi. Nunggu saya. Nih sudah ketemu ini 1594. Baca. Ya, yuk. Wis. Tidaklah seorang hamba mengamalkannya, maka melainkan dia akan masuk surga. Terus keduanya sangat mudah sekali. Loh, mudah dilakukan, mudah. Terus dan orang yang mengamalkannya sangatlah sedikit. Orang yang mengamalkannya sedikit yang mengamalkan. Terus lanjut. Yaitu salah seorang dari kamu bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 10 kali. Loh, itu yang nomor 3 yang panjenengan tulis tadi. Habis sholat baca tasbih. Tasbih itu subhanallah 10 kali. Terus dan bertahmid kepadanya 10 kali. Betul. Terus dan bertakbir kepadanya 10 kali. Berarti 10 dikali 3 berapa? 30. Lah kalau sehari sholat 5 kali berarti berapa? 150. Lanjut Pak Dedi, lanjut. Maka yang demikian itu berjumlah 150 dengan lisan. Ya 150 kali di lidah kita. Karena sholat 5 kali. 30 kali 5. Lanjut, tetapi di akhirat
tetapi 1.500 di dalam timbangan. Loh, timbangan 1.500 dikalikan 10 di hari kiamat. Lanjut. Dan apabila ia menuju ke tempat tidurnya, Nah, ini yang nomor 4 yang panjang dengan tulis mau tidur. Lanjut. bertasbihlah 33 kali, Subhanallah 33. Terus, bertahmidlah 33 kali, terus dan bertakbir 34 kali. lanjut jumlahnya. Maka itulah 100 dengan lisan Tetapi di timbangan. dan 1.000 di dalam timbangan. Tuh. Itu kalau tiap hari kita lakukan berarti 2.500. Gitu ya. Terus ini seumur hidup kita. Oh, itu makanya kata Nabi, sampai Nabi mengatakan sedikit yang mengamalkannya. Padahal amalannya ringan. Ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5, memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Mana dalilnya? Ayo dibuka STWT Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Jilid 5 dibuka STWT Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 2641. 2641. Nunggu saya tak? Nih, udah ketemu langsung. Nih, buka. Iya, kudu biasa. Ya, silakan 2641, silakan. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Isinya. tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan amal. Loh, ulang lagi, tidak ada. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat Kecuali daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat dan berkata keji. Nah, tidak ada yang bisa memperberat timbangan amal. Ya, bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Ya, kecuali memiliki budi pekerti yang baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal bagi seorang mukmin di hari kiamat kecuali memiliki attitude husnul khuluq, ya, memiliki akhlak yang baik. Contohnya akhlak yang baik itu ya apa, Ustadz? Lah kalau Bapak Ibu pengen tahu yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu ya cuma 2. Intinya loh ini, tapi intinya 2. Apa itu? Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Hablum minallah, sholat, zakat dilakoni, puasa Ramadan, haji, baca Quran, itu zikir, ya, dan nuntut ilmu, bakti sama ini hablum minallah. Lah kalau yang satunya hablum minannas, sama tetangga tidak punya masalah, dengan orang tua, dengan mertua, dengan karib kerabat dia tidak bakhil, tidak pelit, mudah senyum, berwajah ceria, suka menjamu tamu-tamunya. Loh, itu hablum minannas. Ya. Kalau diundang suka datang, tidak punya hasad iri sama orang. Intinya itu intinya. Jadi hablum minallah, hablum minannasnya. Vertikalnya bagus, horizontalnya bagus. Ya. Apa ini? Soleh secara ritual dan soleh juga secara sosial. Ritualnya api, sosialnya api. Nah, itu namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Jangan kemudian ke masjid 5 waktu tapi ambek tonggo mesti rasan-rasan, suka ngegosip. Nggak bisa, cacat hablum minannasnya. Oh, suami juga gitu ada. Luar biasa Senin Kamisnya 5 waktu ke masjid tapi nih ambek bojone zalim. Nah, nggak bisa. Ya, alim kalau di depan orang, alim. Cek seneng ya mbak iku duwe bojo kaya ngono, alim, wonge soleh, kon gak ketok. Nek ndok omah, kon iku akal utakmu astagfirullah, diutak-utak istrinya. Otakmu, akalmu astagfirullah. Tapi kalau di depan orang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Masya Allah, tayyib, Masya Allah, kiai, ya, di rumah belgedes,
Ya, apa Belkedes itu ya. Makanya kalau kepingin ngurus SKCK nggak usah ke Polda, nggak usah. Kalau kepingin ngurus SKCK ya tanya sama istrinya, suamimu ini baik atau tidak. Sebab ada suami itu baik sama orang lain tapi nggak baik dengan keluarga. Tanya sama istrinya. Kalau istrinya mengatakan suami saya jempol 4 tak angkat sama saya, jempol 4. Oh, top markotop ini. Iya, itu baru keren. SKCK keluar itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Tapi di sini bapak-bapak, sosok laki-laki yang soleh, masya Allah. Ya, soleh di luar dan soleh di dalam rumah tangga. Ya, baik. Sekarang nomor berapa? 6. Nomor 6. Ya, sering-sering membaca lo wiritan lagi nih nomor 6 ini. Wirid apa ini Ustaz? Kalau tadi kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini enggak ini. Ini wiritannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya itu wiritannya. Gak usah dinyanyikan, gak usah. Subhanallah walhamdulillah. Gak usah. Ya, wis kaono iya. Ada lagi sekarang, bukan kayak gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Duh, kok malah nyanyi ya, terus malian ya, enak tapi sesat ya. Kita lanjut, mana dalilnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. STBT Sahih Targhib jilid 3. Sahih Targhib wa Tarhib, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1546 1546 1546. Ayo baca Sahih Targhib wa Tarhib. Oh jangan dulu, jangan ditulis 154 dulu, 1546 jangan. Sekarang kita masuk yang nomor 7 sekalian. Nomor 7 nanti jadi satu. Nomor 7 dulu sekarang. Nomor 7, bersabar dan mengharap pahala. Bersabar dan mengharap pahala ketika ditinggal mati oleh anaknya yang soleh. Bersabar dan mengharap pahala ketika ditinggal mati oleh anak yang soleh. Jadi dia kehilangan anak yang soleh. Padahal ini anak ini sudah dinanti-nanti. Masya Allah, anak ini luar biasa bakti sama orang tuanya. Ternyata diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sabar. Kalau dia sabar, itu sebagai timbangan amalnya, memperberat timbangan amal. Mana dalilnya? Ayo dibuka STBT jilid 3, tetap jilid 3. 1557. 1557. 1557. 1557. Ya, ayo baca. Silakan, ayo baca. Dari Abu Sulma, ya. Diriwayatkan dari Abu Sulma, penggembala ternak Rasulullah SAW, ia menuturkan, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, wah, ada 5 perkara yang betapa sangat beratnya di dalam timbangan. Duh, ada 5 perkara, ini sangat berat di timbangan. Apa 5 perkara itu? 5 perkara itu, silakan. Yaitu, la ilaha illallah. Terus, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Aja, nggak usah terjemahannya. Ulang lagi biar nggak bingung jamaah. Ulang lagi, ada 5. Ada 5 perkara yang berat sangat timbangan di dalam, yang sangat beratnya. Betapa sangat beratnya. Pelan-pelan. Ada 5 perkara yang betapa sangat beratnya di dalam timbangan amal. Apa itu? Yaitu la ilaha illallah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. Allahu Akbar. 4. Serta anak soleh dari seorang ayah muslim yang meninggal dunia, lalu dia mengharapkan pahala. Baik, berarti kalau yang 4 tadi kan dibaca Pak Dedi tadi itu kan la ilaha illallah, terus kemudian apa tadi? Subhanallah, terus alhamdulillah, terus kemudian
Allahu Akbar. Lah itu kalau digandengkan, kalau dari awal kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak usah ditambahi wala haula wala quwata, gak apa-apa. Cukup 4 itu aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baik. Terus kemudian amalan yang tadi, seseorang yang kehilangan anak yang soleh dan dia bisa sabar, itulah 5 timbangan amal yang bisa memperberat timbangan kebajikan kita. Kan di total ada 5 tadi. Subhanallah 1, alhamdulillah 2, wala ilaha illallah itu 3, Allahu Akbar 4, satunya lagi 5, orang yang sabar ketika kehilangan anak yang soleh. Nomor berikutnya nomor berapa? 8. Nomor 8. Amalan nomor 8. Menambatkan kuda untuk perang di jalan Allah. Perang loh ini. Menambatkan kuda untuk perang di jalan Allah dengan memberinya makan dan minum. Menambatkan apa? Menambatkan itu apa maksudnya? Ngikat itu kan menambatkan. Menambatkan kuda untuk berperang di jalan Allah dengan memberinya makan dan minum. Dalilnya di mana? Dalilnya yaitu di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya 3. Tapi nomornya awal-awal 1241 1241, mundur jauh 1241. Nih sudah ketemu 1241. Ini Mas suwe, silakan ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa yang menambat seekor kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah, terus karena beriman kepada Allah dan yakin akan janjinya, terus maka makanan dan minumannya, kotoran dan kencingnya akan berada di dalam timbangannya pada hari kiamat. Tuh sampai kayak gitu, makanannya, minumannya, sak kencingnya, sak kotorannya itu nanti akan memperberat timbangan amal kebaikannya, karena dia peduli dengan hewan piaraannya yaitu kuda. Ya, baik. Terakhir nomor 9 penutup, mengiringi jenazah hingga selesai dikebumikan. Mengiringi jenazah hingga selesai dikebumikan. Jadi kalau ada jenazah kita takziah, sekalian ikut nyolati. Habis nyolati langsung ikut iringan sampai ke pekuburan, sampai mayitnya betul-betul ditutup kuburannya, betul-betul sudah diuruk tanah, ditutup papan, diuruk tanah. Nah itu baru itu bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Jadi mulai nyolati sampai ya dikebumikan, dimakamkan. Mana dalilnya? Hadis riwayat Ahmad. Nah diketik riwayat Ahmad, nomornya 20256 20256 20.256, nomornya 20.000. Silakan baca. Iya, silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, isi sabdanya, barang siapa mengiringi jenazah hingga disolatkan, ya kan, ngiringi jenazah sampai disolati, terus dan selesai dari pemakamannya, dan sampai dimakamkan, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kirot. 2 kirot, terus. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah hingga disolatkan, maka pahala baginya 1 kirot. Terus. Demi zat Muhammad yang berada di tangannya. Lah ini poinnya, silakan. 1 kirot itu adalah lebih berat timbangannya ketimbang gunung Uhud. Duh, timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. 1 kirot itu. Makanya ikut iringan jenazah. Lah kalau wanita Ustaz gak boleh. Wanita nggak boleh ngikuti iringan jenazah ke pekuburan. Apalagi kalau itu istrinya, dia sudah menjalani masa iddah, nggak boleh keluar rumah. Nanti kalau setelah iddahnya selesai, baru dia boleh, yaitu ziarah kubur boleh. Ya, tapi ngikuti iringan jenazah seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Ya, kaum wanita ikut melihat di pemakaman itu nggak boleh yang kayak gini. Ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun larangannya tidak terlalu keras, memang, tetapi pendapat yang kuat dihindari karena campur baur sama laki-laki, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan.
Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, Pak. Iya. Oh baik, ya itu yang ada di STWT. Saya tarhib, itu yang panjenengan baca. Betul. Cuman ini karena dibentuk jamak kan. Nah, bentuk itu bentuk tunggal. Aku. Tapi kalau bentuk jamak, Allahumma bukan ini. Inna na'udzubika. Terus teksnya belakangnya min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Bukan a'lam. Na'lamu. Wa nastaghfiruka bukan astaghfiruka. Wa nastaghfiruka ya 5 la na'lamu. Nah, gitu. Itu bentuk jamak. Panjenengan baca itu tidak apa-apa, itu bentuk tunggal. Iya, boleh. Sama saja. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Ta'ala meridhoi semua amal ibadah kita. Semoga seluruh amal kebajikan yang kita lakukan semasa kita hidup menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Kita akhiri wassallallahu ala. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu ya. Kita tutup, saya berdoa dengan doa Allahumma ja'al mawazina yaumal qiyamah saqilatan bil hasanat. Ya Allah, jadikanlah timbangan amal kami pada hari kiamat berat dengan kebaikan, wa khafifatan bis sayyiat, ringan dari dosa, waghfir lana wali abaina wali jami'il muslimin, dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bulan depan bicara tentang apa tadi? Antara sirat atau syafaat, antara itu insya Allah ya. Kita lihat, pokoknya tentang rukun iman yang nomor berapa? Nomor 5 insya Allah. Terima kasih.